Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ikram Mikri, NPM 18041162, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Luk. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang politik sebagai sarana pengatur konflik, tugas yang diberikan oleh Bapak Ade Putra Ude Amane, mata kuliah Tata Kelola Pemilu Indonesia. Fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik sangatlah penting dan dominan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itu dikarenakan dalam setiap pengisian jabatan penting dalam struktur ketatanegaraan harus melalui partai politik, sehingga kualitas dari penyelenggara negara sangat banyak tergantung pada peran partai politik. Untuk itu, fungsi partai politik dalam hal ini wajib secara optimal dapat dilaksanakan dengan baik, yang hasil akhirnya adalah terpilih para penyelenggara negara yang baik dan mampu menyelenggarakan segala bentuk kewenangannya dengan baik pula. Peran partai politik. Peran partai politik tentunya dapat mencegah terjadinya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Berbicara konflik, ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan konflik. Ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan di sini adalah kepentingan dari orang, kelompok atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya, di mana dengan berbagai macam keberagaman yang ada, baik itu golongan agama, etnis ataupun bersifat sektoral, tentunya akan banyak sekali kepentingan orang yang akan saling berbenturan. Hal ini akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak dapat dihilangkan, tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut, supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubungan antara golongan tadi dengan cara-cara kekerasan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik, dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah Badan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Landasan teoretik fungsi partai politik. Salah satu syarat untuk mewujudkan esensi demokrasi salah satunya adalah dengan adanya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu umum yang demokratis merupakan satu-satunya jaminan untuk mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni antara lain: 1. Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. 2. Sebagai sarana menyerap dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasi, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. 4 fungsi partai politik. Yang pertama, sarana komunikasi politik. Partai politik bertugas menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat dan menekan kesimpang siuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur. Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijakan untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan dirinya sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu, partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya dan masyarakat luas untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujudnya nyata dapat berbentuk ceramah, penerangan, kursus kader, seminar, dan lain-lain. Lebih lanjut, sosial politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi, dan kebijaksanaan strategi partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas. Yang ketiga,
sarana rekrutmen politik. Partai politik memilih fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut. Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik yang diarahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik. Yang keempat, sarana mengolah konflik. Partai politik bertugas mengolah akibat adanya dinamika demokrasi yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Dalam hal ini, partai politik diharapkan dapat meredam dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat yang damai dan tentram menjadi dambaan kita semua. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dan kaitan dengan fungsi lainnya. Fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lain. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik, ide atau visi dan kebijakan strategi yang menjadi pilihan partai politik di masyarakat kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Misalnya dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi. Partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu pentingnya peran partai politik dalam hal ini tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti Dewan Perwakilan Rakyat ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Fungsi keempat adalah pengaturan dan pengelolaan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seperti sudah disebutkan di atas, nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Fungsi partai politik sebagai pengatur konflik dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana. Yang pertama, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang kelima, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tidak berjalannya fungsi parpol sebagai pengatur konflik. Kita melihat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. Pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak zaman kemerdekaan mengadopsi sistem multipartai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan beragaman kepentingan dan kelompok sosial. Indonesia secara spesifik pada negara berkembang partai politik akan membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintah yang tidak stabil karena partai politik yang ada cenderung untuk terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga akan menyebabkan partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik di masyarakat. Faktor lain yang bisa menjadi penyebab kegagalan fungsi partai politik di Indonesia adalah pragmatisme partai politik itu sendiri. Pada dasarnya, ideologi partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh jalur-jalur agama, kelas dan kebangsaan
Menurut Ratnawati dalam bukunya Sistem Kepartaian di Era Transisi, secara khusus kajian tentang partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya politik aliran, yaitu beberapa aliran ideologi yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan politik Indonesia. Sebenarnya kegagalan fungsi partai politik tersebut bukanlah suatu hal yang jarang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia masih mengalami masa transisi dari beberapa sistem politik untuk mencapai sistem yang stabil. Namun apabila partai politik gagal menjaga tugas dan fungsinya dengan baik, maka masa transisi tersebut hanya akan diwarnai oleh ketidakstabilan di bidang politik, kemudian berimbas pada bidang sosial dan ekonomi. Secara sederhana, rakyat akan melihat partai politik gagal dalam mengemban amanat rakyat dan hal itu akan menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap partai politik. Dampaknya adalah partisipasi rakyat dalam politik akan menurun tajam. Idealnya fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Idealnya partai politik memiliki fungsi utama untuk mengorganisir kepentingan yang timbul dalam suatu komunitas, baik masyarakat secara mikro maupun makro. Bangsa dalam konteks bangsa Indonesia, fungsi partai politik yang cukup penting yakni sebagai sarana pendidikan politik di mana partai politik menjadi media atau kendaraan yang mengantar masyarakat pada kondisi sadar secara politik. Terdapat beberapa fungsi partai yang hingga saat ini masih sangat ideal dikarenakan partai politik di Indonesia walaupun sudah menganut konsep demokrasi tidak memberikan perhatian penuh terhadap berjalannya fungsi partai selain fungsinya meraih suatu jabatan politik dan membagi-bagikan keuntungan. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.